ya teman-teman, jumpa lagi di channel Baling-Baling ya. Kali ini kita mau coba memperbaiki mesin cuci ya, merek Denpo ya. Nah, untuk kendalanya kita cek aja langsung ya teman-teman, kita colok ya. Lanjut kita putar ya. Ada suaranya itu. Nah, enggak. Dan pengeringnya pun sama ya teman-teman. Oke, lanjut kita cek aja. Oke, langkah pertama yang kita lakukan jika sedikit seperti yang tadi kita dengar ya teman-teman ya, hanya bunyi saja tapi tidak berputar ya, ya seperti dengung aja ya. Oke, kita buka dulu belakangnya ya. Baru kita coba putar. Ini nggak macet ya teman-teman. Kita putar bagian pendelnya, nggak macet, berarti nggak ada masalah dengan gearboxnya ya. Karena bisa jadi kadang gearboxnya itu yang keras ya teman-teman, bisa berputar. Selanjutnya kita cek bagian kapasitor. Yang mengarah ke mesin pencuci, bukan ada kabelnya ya, tiga nih. Kita lepas. Cek satu persatu ya teman-teman. Kita cek ke mesin pencucinya dulu ya, baru nanti ke bagian penghasil. Ini udah lepas. Sekarang kita ukur mesinnya dulu ya, apakah dia normal atau enggak. Oke, kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Oke, ini kabel strom utamanya ini ya, kita ukur juga. Oke, sampainya pun 52, ini 100. Ini sepertinya normal ya teman-teman ya. Kalau ini normal, kenapa dia tidak berputar ya? Oke, selanjutnya kita cek bagian kapasitor. Ini kan kapasitor ini kan 4 kabel ya, ini 2 yang tadi ke mesin cuci warna kuning dan merah. Dan di sini tertera nilainya itu
red yellow, merah dan kuning, merah kuning itu 10 mikrofarad, dan yang warna grey dan white, putih dan abu-abu ini itu 5 mikrofarad. Nah sekarang kita ukur yang ini 10 mikrofarad. Caranya kita tinggal pencet sekali lagi ke bagian NF ya, nanofarad ya. Oke, kita ukur aja langsung. Sebelumnya kita shortkan dulu, takut masih ada strum yang tersisa. Selanjutnya kita ukur. Di sini 1944. Ini menunjukkan kapasitor ini udah drop banget ya teman-teman, bukannya berkurang lagi, ini udah ngedrop parah ya teman-teman, karena hanya tersisa 1,9 atau kurang lebih 2 mikro dari 10 ya teman-teman. Jadi mesin ini tidak kuat berputar ya sama sekali. Oke, coba sekarang kita cek langsung ya, kita gunakan kapasitor yang lain. Dan di sini saya ada kapasitor yang kurang lebih sama ya, 10 dan 5 mikro ya. Cuma kita ukur dulu ya. Dan hasilnya 9,18 ya teman-teman ya. Artinya ini masih bagus ya, karena masih ada 9 mikro lebih sedikit ya. Jadi 10 kurang sedikit, masih kuat. Sekarang kita coba langsungin aja teman-teman ya, agar kita tahu apakah ini normal, bisa hidup atau enggak ya. Caranya seperti ini teman-teman. Ini kabel yang warna oranye dan kuning ini kita pasangkan ke kapasitor ya. Ini bebas ya, mau kanan mau kiri sama aja ya. Nah, di sini kita pasangkan oranye dan merah, kuning dan kuning. Nah setelah ini kita pasangkan, siapkan kabel colokan ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita nggak memakai colokan yang di sini ya, kita pakai colokan terpisah sendiri ya. Yang satunya kita sambung ke warna hijau ini ya, biru ke warna hijau. Oke, dan yang sebelahnya ini bebas ya, mau ke merah mau ke kuning bisa ya. Kita coba ke warna merah ya teman-teman. Oke, supaya aman kita bungkus dulu ya. Baik teman-teman, wajib untuk keamanan itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita colok teman-teman, kita dengar suaranya ya. Sekarang kita lihat. Jadi gini ya teman-teman ya, ini kan berputarnya searah ya, bolak-balik ya. Ini kan kabelnya kita taruh di merah, dia putar ke kanan atau ke kiri ini ya. Nanti kalau dia dipindah ke kuning, dan dia akan berputar sebaliknya ya. Karena ini yang nanti yang bekerja ini bagian timernya ya teman-teman. Jadi ini normal ya. Coba sekarang kita coba.
coba sekarang kita cabut dulu ya, terus kita pindah yang kabel coklatnya ini yang dari colokan ke warna kuning ya teman-teman. Oke, sekarang kita colok ya. Berputar ya teman-teman ya, artinya ini sangat normal ya. Sekarang berputarnya ke kiri ya, dari ke kanan. Ini sudah jelas berarti memang kapasitor dan mesin tidak ada masalah itu. Sekarang kita ke bagian pengeringnya ya teman-teman. Kita cabut dulu ini ya. Berarti masalah mesin pencucinya sudah selesai ya teman-teman. Hanya di kapasitor. Sekarang lagi kita ke lepas dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke kita ukur mesinnya dulu ya teman-teman ya. Biru ini sebagai strom utamanya teman-teman ya. Yang kedua ini dua kabel yang merah kuning ini kapasitor. Kita ukur aja. Nyambung ya. 157 dan 107. Kuning dan merah 252, dan ini pun sepertinya normal teman-teman. Nah sekarang kita pindah lagi ke bagian kapasitornya ya. Tadi kan ini yang merah kuning ini untuk mesin, dan sekarang ini untuk apa, untuk mesin wash ya, pencuci, dan ini yang untuk pengering ya. Di sini kita lihat untuk pengering ini dia 5 mikro ya teman-teman ya, 5 mikrofarad. Sekarang kita coba ukur aja ya. Di sini terlihat 4,7 ya. Seharusnya ini masih kuat berputar ya teman-teman ya. Seharusnya ini masih kuat berputar. Harusnya ini masih normal. Berarti caranya kita cek ke bagian remnya ini ya, apakah remnya ini berfungsi atau enggak ya. Dengan cara kita buka tutupnya ini ya, atau kita tutup. Posisi dia tutupnya ini menutup, harusnya ini bisa diputar ya. Nah ini bisa diputar, berarti tidak ada masalah di bagian remnya ya. Selanjutnya sekarang kita coba langsung seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba kapasitornya yang tadi aja, yang ini ya, yang ini karena kan kurangnya cuma sedikit ya teman-teman ya. Caranya seperti ini teman-teman. Ini merah, ini warnanya nggak sama ya, jadi bebas aja ya, merah ke putih.
bisa, atau merah ke abu-abu juga boleh ya. Yang satu lagi kuning berarti ke abu-abu ya. Selanjutnya kita ambil ininya ya, ceknya ini biru ke biru ya teman-teman, biru ke warna biru. Langsung kita bungkus saja ya. Dan yang ini biasanya ke merah ya teman-teman ya, biasanya ke merah ya. Coba kita pasangkan ke merahnya. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak tahu bisa lihat ininya di sini ya, ada logo, ada labelnya ya. Jadi apa, ada cara pemasangannya ya. Biasanya sih ya setahu saya merah, atau kalau misalnya itu bisa lihat ini. Dan kalau misalnya nanti ininya nggak ada, bisa juga dengan cara kita nanti saya jelaskan untuk perbedaannya ya. Oke, ini udah kita pasang ya teman-teman ya. Hati-hati ya, dan ini udah kita bungkus semua. Sekarang kita colok ya. Bentar ya teman-teman ya, kedengeran ya. Kalau kita buka, nah ininya mati ya, karena dia ngerem dan harusnya terputus. Oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi kesimpulannya gini ya, ini yang satu bermasalah dengan kapasitor untuk mesin wasnya, dan pengeringnya bermasalah dengan timer. Jadi tinggal pengeringnya kita ganti timer, dan pencucinya kita ganti kapasitor. Bisa terpisah, bisa juga kita beli satu kapasitor yang sama itu untuk mesin ini. Oke, sekian dulu dari saya.